Ya pemirsa, masih di program Indonesia Berlebaran. Kali ini saya melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Ini sudah kurang lebihnya 3 jam ya. Pasca sholat Idul Fitri ini digelar di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta. Namun saat ini kami pantau nih di sekitaran masjid, di halaman luar maupun di dalam masjid ini masih ada sejumlah jamaah yang ternyata belum meninggalkan lokasi nih pemirsa. Sejumlah jamaah tersebut yang saat ini masih berada di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta mengaku memang tadi menghindari macet karena tadi pada saat tepat setelah sholat Idul Fitri selesai dilaksanakan di kawasan Masjid Istiqlal, memang tadi banyak kendaraan-kendaraan yang keluar secara bersamaan sehingga sempat menimbulkan kemacetan terutama di sekitaran kawasan Jalan Katedral dari arah Lapangan Banteng menuju ke sekitaran Jalan Juanda. Namun kemacetan tersebut juga berjalan hanya terjadi sebentar saja dan masih banyak nih masyarakat atau jamaah yang berada di kawasan Masjid Istiqlal. Mereka ini ternyata sengaja mengagendakan hari H Idul Fitri 1443 Hijriah hari ini, sengaja menghabiskan waktu ini di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta. Banyak juga nih ternyata yang menjadikan Masjid Istiqlal untuk menjadi titik temu keluarga terdekat mereka berkumpul pada hari ini. Selain itu banyak sedari tadi jamaah yang mengabadikan keindahan dari Masjid Istiqlal Jakarta karena kita tahu saat ini Masjid Istiqlal ini sudah tampil dengan wajah baru usai dilaksanakan atau dilakukan renovasi besar-besaran yang sudah selesai ini kurang lebihnya 1 tahun yang lalu. Sementara itu Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nazaruddin Umar, sebelumnya ini sempat menyebutkan bahwa jumlah jamaah yang diprediksi akan mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta ini sekitar 75% dari kapasitas total yang bisa ditampung masjid ini, yakni sekitar 150.000 orang jamaah. Namun ternyata tadi kami awak media sudah mengkonfirmasi kepada beliau pasca sholat Idul Fitri selesai dilaksanakan dan ternyata jumlah jamaahnya ini membludak bahkan mencapai 300.000 orang jamaah, baik itu jamaah yang berada di kawasan dalam Masjid Istiqlal maupun yang sholat ini di halaman luar dari Masjid Istiqlal. Namun meskipun jumlahnya ini terbilang cukup banyak begitu ya, bahkan sangat banyak, namun tetap memenuhi protokol kesehatan dan juga tetap berlangsung secara khusyuk dan juga hikmat. Selain itu tadi sudah dilaksanakan sholat Idul Fitri dan tadi pun yang bertindak sebagai imam di masjid ini adalah Kiai Haji Hasanuddin Sinaga, kemudian badal imamnya adalah Ustadz Martomo Malaing. Tadi juga khutbah sholat Idul Fitri sudah disampaikan oleh khotib Bapak Profesor Dr. Nur Ahmad selaku Ketua Umum Basnas yang dalam khutbahnya tadi juga mengajak seluruh umat untuk meningkatkan gotong royong ini terutama di tengah menghadapi musibah pandemi COVID-19. Seperti itu yang bisa kami sampaikan ini di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta. Seperti apa kemudian laporan lainnya ini dari Yogyakarta? Langsung saja kita simak pemirsa. Pemirsa, siang ini kami berada di depan Istana Gedung Agung Yogyakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo pada momentum Lebaran tahun ini merayakan Lebaran di kota Yogyakarta. Tadi dari pantauan kami, usai melaksanakan sholat Id secara berjamaah di halaman Gedung Agung ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo keluar dari Istana Gedung Agung ini untuk agenda pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Usai pertemuan, beberapa menit yang lalu, Presiden sudah kembali lagi tiba di Istana Gedung Agung dan dari pantauan kami saat ini belum agenda spesifik yang terbuka untuk masyarakat, sementara yang berlangsung di dalam adalah agenda internal dari Presiden Joko Widodo. Kita ketahui pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri tadi pagi dilakukan secara terbatas oleh Presiden bersama anggota keluarganya yang kami pantau ada Ibu Negara, kemudian ada putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Dan kita ketahui sejak Presiden Joko Widodo tiba di Yogyakarta pada Sabtu kemarin, beberapa agenda yang sudah dilakukan oleh Presiden diantaranya adalah bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan Gedung Agung ini, kemudian membagikan paket sembako bantuan dari Presiden yang jumlahnya mencapai sekitar 5 ribuan paket sembako.
itu dibagikan di halaman Istana Gedung Agung ini, juga dibagikan di pasar tradisional yang berada di sekitar kawasan Gedung Agung ini, termasuk di kawasan teras Malioboro 2. Siang ini kami pantau tadi di sekitar ini banyak masyarakat yang berkumpul di sekitar sini. Mereka menunggu momen dari Presiden Joko Widodo saat keluar dari Istana Gedung Agung ini untuk menyapa masyarakat. Saat ini kami juga mendapatkan informasi bahwa agenda lainnya nanti akan ada pembagian paket bantuan lagi, namun ini belum terkonfirmasi karena sementara yang berlangsung di dalam adalah agenda internal dari Presiden. Seperti yang bisa kami kabarkan siang ini dari depan Istana Gedung Agung Yogyakarta. Kita kembali ke Ane dan Aditya di Jakarta.